Halo semua, perkenalkan nama aku Ersya Nabila dari KOM 278SP dengan NIM 231102700140. Di video ini saya akan merangkum pembelajaran Principle of Public Relations selama setengah semester ini. Public Relation atau PR adalah aktivitas yang melibatkan kemampuan dan pengetahuan untuk melakukan komunikasi strategis dalam membangun hubungan positif antara organisasi atau perusahaan dengan publik yang terkait. Staf PR bertanggung jawab untuk mengelola citra dan reputasi perusahaan di depan publik. Fungsi utama PR termasuk membantu tugas pemasaran, periklanan, dan citra perusahaan, serta merilis kegiatan atau memberikan klarifikasi apabila terjadi kesalahpahaman dari masyarakat. Lalu, elemen utama dalam proses komunikasi ada 8, yaitu ada sender, receiver, message, encoding, channel, feedback, decoding, dan noise. Sederhananya, tujuan PR untuk menciptakan pemahaman, mendidik, menginformasi, mengingat, dan menguatkan. Lalu apa sih perbedaan antara internal public relation dan external public relation? Perbedaan antara internal public relation dan external public relation adalah internal public relation berfokus pada publik internal perusahaan seperti karyawan, manajemen, dan pemegang saham. Tujuannya adalah untuk membangun komunikasi yang efektif dan meningkatkan keterlibatan karyawan serta mempromosikan budaya perusahaan. Selanjutnya ada external public relation, yaitu berfokus pada publik eksternal seperti masyarakat, konsumen, media, dan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menyosialisasikan kebijakan perusahaan, mempromosikan produk, dan menciptakan citra positif. Singkatnya, external public relation berfokus pada komunikasi internal untuk meningkatkan keterlibatan dan kinerja karyawan. Sementara external public relation berfokus pada komunikasi eksternal untuk mempromosikan perusahaan dan meningkatkan citra eksternal. Contoh pelaku dari eksternal adalah masyarakat, konsumen, pemerintah, dan lain-lain. Lalu contoh dari internal public relation yaitu karyawan, manajemen, pemegang saham, dan lain-lain. Public relation memerlukan etika, karena etika dan moral yang tinggi sangat penting dalam menjalankan pekerjaan PR. Berikut adalah beberapa alasan mengapa etika diperlukan dalam PR. Yang pertama ada integritas dan transparansi, yaitu PR harus bertindak dengan jujur dan transparan. Mereka tidak boleh menyembunyikan fakta atau memanipulasi informasi demi keuntungan pribadi atau perusahaan. Lalu yang kedua ada hormat dan kehormatan, yaitu PR harus menghormati kerahasiaan dan privasi klien. Mereka tidak boleh mengungkapkan informasi yang seharusnya bersifat rahasia atau pribadi. Yang ketiga ada keterbukaan dan komunikasi efektif. PR harus memberikan informasi secara jelas dan intens. Mereka harus menjaga integritas dari keseluruhan proses komunikasi dan melakukan klarifikasi dengan jujur dan akurat. Dan yang terakhir ada perilaku profesional. PR harus mempertahankan citra baik bagi dirinya dan perusahaan yang diwakilinya. Mereka harus berkomunikasi dengan jelas dan intens, serta menghargai pendapat orang lain. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip etika ini, para profesional PR dapat membangun hubungan yang baik dengan klien dan publik, serta menjaga citra perusahaan tetap positif. Stakeholder dalam public relation adalah individu atau kelompok yang memiliki minat atau kepentingan dalam suatu organisasi, seperti perusahaan, dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau dipengaruhi oleh operasi bisnis tersebut. Stakeholder dapat berupa karyawan, pelanggan, pemegang saham, pemerintah, media, dan masyarakat umum. Mereka memiliki peran penting dalam menjaga hubungan yang baik dengan perusahaan dan mempengaruhi keberhasilan bisnis. 8 publik dalam PR organisasi.
Yang pertama ada komunitas, yaitu lingkungan sekitar organisasi. Yang kedua ada karyawan masa depan, yaitu anggota organisasi yang akan datang. Yang ketiga ada karyawan, yaitu anggota organisasi yang sekarang atau saat ini. Yang keempat adalah pemasok, yaitu anggota eksternal dalam organisasi. Selanjutnya yang kelima ada pasar uang, yaitu orang-orang yang mengontrol pusat-pusat keuangan. Yang keenam distributor, yaitu saluran di mana produk diposisikan. Yang ketujuh ada konsumen, yaitu pembeli atau pengguna produk atau jasa. Yang kedelapan ada opini leader, yaitu kelompok referensi yang tujuannya adalah untuk mempengaruhi proses perdagangan. Opini leader dalam public relation adalah individu atau organisasi yang dianggap ahli dalam suatu industri atau memiliki pandangan yang dipercaya secara luas. Mereka memiliki pengaruh dalam mempengaruhi opini publik, termasuk opini pelanggan. Opini leader seringkali disebut sebagai thought leader atau influencer. Contoh opini leader yaitu artis, guru, orang tua, politikus, dan lain-lain. Sebelum membuat rencana public relation, kita perlu melakukan analisis situasi, yang berarti kita harus menemukan betul, di mana kita berada dan di mana kita ingin berada. Berikut adalah alat-alat yang berguna untuk menganalisis situasi. SWOT, strength, weaknesses, opportunity, threats. STEEPLE, social and cultural, technology and product innovation, economic and market. Competition, education, training and employment. Political, legal, environment protection. PESTLE, political, economy, social. Technology, legal and environmental. Dalam public relations, statutory law atau hukum perundang-undangan dan code of conduct atau kode etik adalah dua konsep yang saling terkait dan penting dalam menjaga etika dan integritas dalam pekerjaan PR. Lalu, apa sih perbedaan di antara kedua itu? Statutory law adalah hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif dan diadopsi oleh pemerintah. Hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Lalu, Code of Conduct adalah pedoman yang diadopsi oleh organisasi untuk menentukan bagaimana para karyawan dan mitra bisnis harus berperilaku dalam menjalankan tugas mereka. Mungkin segitu dulu video dari aku. Terima kasih sudah menyimaknya dengan baik. Dan mohon maaf bila ada salah kata. Bye-bye, terima kasih.